Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Iya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai materi bahasa Indonesia yang ada di tema 4. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi yaitu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena ilmiah. Contoh dari fenomena alam yaitu mengenai tentang gejala alam. Ya, ada banjir, ada tsunami, ada terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang fenomena ilmiah itu contohnya yaitu proses arus listrik, terus adanya vaksinasi seperti yang sekarang ini, ya. Oke. Sedangkan struktur teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama mengenai pernyataan umum, kedua penjelasan, ketiga penutup atau interpretasi. Iya, struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi statement umum dan bersifat menarik, ringkas dan jelas. Ya, pada teks yang pernyataan umum ini merupakan gambaran awal suatu topik yang disampaikan dengan pernyataan yang sifatnya umum, ya. Yang kedua yaitu ada penjelasan atau deret penjelas. Ya, ini berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Ya, berarti di sini isinya itu penjelasan dari apa yang disampaikan secara umum tadi. Oke, yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi. Ya, berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ya, pada bagian penutup ini itu biasanya ada pandangan atau simpulan penulis yang bersifat pilihan, ya, boleh ada atau boleh juga tidak ada. Tugas kalian yang pertama, coba kalian identifikasi struktur teks yang mana pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Pada teks yang berjudul Cinta Produk Indonesia untuk Meningkatkan Perekonomian. Selanjutnya yaitu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ya, setiap teks eksplanasi itu biasanya memiliki informasi penting yang dapat kalian pelajari. Nah, informasi penting tersebut dapat kalian temukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan, ya. Ada beberapa kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama ada kata tanya apa, ya, kata tanya di mana, ketiga ada kapan, 4 siapa, 5 mengapa, dan 6 bagaimana. Iya, itu termasuk di dalam 5W1H, ya. Yang pertama kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama itu ada kata tanya apa. Nah, fungsi kata tanya apa itu menanyakan keadaan perilaku atau penjelasan isi teks. Oke, yang kedua, kata tanya di mana. Fungsinya yaitu menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, ada kata tanya kapan, yang fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa,
Itu biasanya bisa ditandai dengan adanya jam berapa, hari apa, tanggal apa, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya ada kata siapa. Ya, kata tanya siapa ini fungsinya untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian yang ada di dalam teks. Oke, selanjutnya ada kata tanya mengapa. Ya, fungsinya yaitu menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi yang ada di dalam teks. Yang terakhir yaitu ada kata tanya bagaimana. Fungsinya yaitu untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Ya, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Bagaimana ya cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan? Ya, informasi penting yang kalian temukan dari mendengarkan sebuah teks juga dapat kalian sampaikan dalam bentuk tertulis. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus mendengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalian harus konsentrasi. Yang kedua, yaitu catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poinnya saja. Oke, yang ketiga, itu kembangkanlah poin-poin yang kalian sudah dicatat tadi, itu menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yang terakhir yaitu caranya rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi sebuah paragraf baru. Ini penting untuk kalian bisa simak dan catat ya. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif ditulis menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu, serta menggunakan kosakata yang baku. Oke, penggunaan kosakata baku itu bertujuan agar pesan yang disampaikan dalam teks dapat tersampaikan kepada pembaca dengan jelas. Selanjutnya, kosakata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisannya itu sesuai dengan kaidah. Kaidahnya itu berupa pedoman ejaan atau yang biasa kita sebut EYD ya. Sedangkan kosakata yang tidak baku yaitu kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah EYD tersebut. Nah, coba bisa kalian catat ya. Ciri-ciri kosakata baku yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya kata yang sering kita dengar. Ada kata sate. Kalian pernah pastikan memakan sate. Kata sate itu merupakan kosakata tidak baku. Sedangkan kosakata bakunya yaitu satai. Pakai AI, bukan pakai E. Oke, yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Misalnya ada kata sering kita dengar ya, kesempatan lain. Ya, itu merupakan kosakata yang baku. Yang tidak bakunya yaitu lain kesempatan. Oke, yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Ini yang sering kita ucapkan ya. Contohnya itu ada kata kenapa. Itu merupakan kosakata yang tidak baku. Kosakata bakunya yaitu mengapa. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan pemakaian imbuhan secara eksplisit. Ya, contohnya ada ayah bekerja keras. Itu merupakan kosakata baku. Sedangkan kosakata yang tidak bakunya yaitu
ayah kerja keras. Nah, ada kata bekerja dan kerja. Ya, kata bekerja itu merupakan contoh kosakata yang baku. Oke, yang nomor 5 yaitu ada pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, ada lebih kecil daripada. Nah, itu merupakan contoh kosakata yang baku, sedangkan yang kosakata tidak bakunya yaitu lebih kecil dari. Nah, ada kata dari dan daripada. Daripada merupakan kosakata yang baku. Ya, oke. Selanjutnya yaitu yang nomor 6, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Nah, contohnya sering kita dengar berulang kali. Nah, itu merupakan contoh kosakata yang tidak baku juga. Kosakata bakunya yaitu berkali-kali. Yang terakhir yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Ya, contohnya ada kata mundur dan kata mundur ke belakang. Nah, ada kata mundur itu berarti kalau mundur kita ke belakang. Ada kata mundur dan mundur ke belakang. Kata mundur itu merupakan kata yang baku, sedangkan kosakata yang tidak bakunya yaitu mundur ke belakang. Ya, itu berarti pemborosan kata. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, tidak menimbulkan salah penafsiran. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran kepada pembaca atau pendengarnya secara tepat. Yang keempat, sistematis, singkat, dan efektif. Ada beberapa hal yang kalian harus penuhi ketika membuat suatu kalimat efektif. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada kesepadanan. Ya, kesepadanan dalam kalimat ditunjukkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas, ya, serta tidak memiliki subjek ganda di dalam satu kalimat. Oke, yang kedua ada keparalelan. Keparalelan itu apa? Iya, kesamaan. Berarti kalimat efektif itu tersusun atas kesamaan bentuk kata di dalam satu kalimat. Kesamaan bentuk katanya yaitu apabila kata pertama berbentuk verba atau kata kerja, berarti selanjutnya kalimatnya berbentuk verba juga atau kata kerja juga. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina atau kata benda, maka kata selanjutnya juga berbentuk kata benda. Oke, bisa dipahami? Ya, selanjutnya yang ketiga, itu ada kehematan kata. Ya, kalimat efektif tidak menggunakan kata yang tidak perlu digunakan atau pemborosan kata. Ya, pemborosan kata di dalam kalimat efektif harus dihindari dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Ya, misalnya ada kata dan, dari, lah. Pokoknya menghindari unsur yang sama. Oke, yang kedua yaitu ada menghindari kesinoniman dalam kalimat. Berarti kata yang mempunyai makna sama. Ya, yang ketiga yaitu menghindari penjamakan kata pada kata yang jamak. Oke, yang keempat yaitu ada kecermatan. Kecermatan dilakukan dengan cara cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan memiliki makna ganda.
Yang kelima yaitu ada ketegasan. Berarti kalimat efektif harus memberikan penegasan pada ide pokok, ya, sehingga ide pokok menonjol di dalam satu kalimat itu. Cara penegasan pada kalimat efektif yaitu ada dua cara ya. Yang pertama, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Oke, yang keenam yaitu ada kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir yaitu kelogisan kalimat, ya. Ide di dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Selanjutnya yaitu materi baru lagi buat kalian, yaitu melengkapi teks rumpang. Kalian tahu tidak teks rumpang itu yang bagaimana? Oke, teks rumpang yaitu berarti ada bagian teks yang masih kosong ya, sehingga kamu harus melengkapi satu teks itu menjadi satu kalimat yang utuh. Oke, kamu dapat melengkapi bagian-bagian teks yang masih kosong itu dengan mengikuti beberapa langkah. Ya, langkah-langkah melengkapi teks rumpang yaitu yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Oke, kemudian yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Keempat, lengkapilah bagian yang rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Oke, yang terakhir yaitu pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tugas kalian yang kedua yaitu melengkapi kalimat yang rumpang pada teks berikut ini. Ya, di sini Bu Guru memberikan sebuah cerita, nanti kalian melengkapi kalimat-kalimat yang masih rumpang. Ya, berarti semua kalimatnya itu ditulis. Tidak ditulis jawabannya saja, tapi keseluruhan teks juga ditulis. Oke? Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.